Sensei, boleh bahas partikel dalam bahasa Jepang nggak, Sensei? Boleh nggak ya? Ya boleh dong. Yuk kita belajar tentang partikel. Jadi, di dalam bahasa Jepang ada banyak partikel. Nah, sebelum kita membahas partikel satu persatu, kita bahas dulu partikel secara umum ya. Dalam bahasa Jepang, partikel itu merupakan kata bantu atau bisa juga disebut joshi. Partikel itu ibarat mak comblang dalam suatu kalimat karena dia suka menjodohkan dan memperjelas hubungan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Tahu nggak sih, partikel itu manja. Mereka nggak bisa tuh berdiri sendiri, harus selalu nempel sama kata yang lainnya. Biasanya partikel ada di tengah kalimat, kecuali partikel K ya. Dia lebih sering berada di akhir kalimat. Ada partikel yang ada artinya, ada juga partikel yang nggak ada artinya. Maksudnya, ada partikel yang bisa diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia, tapi ada juga partikel yang tidak ada padanan kata yang pas untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi, walaupun nggak ada artinya, tetap aja partikel itu mempunyai fungsi di dalam kalimat. Jadi, walaupun nggak ada artinya, tapi partikel itu tetap berguna dan memiliki fungsi dalam kalimat. Ya, sama kayak kamu lah, yang walaupun nggak ada artinya buat dia, tapi tetap berguna. Berguna buat antar jemput. Ups, izin. Setiap partikel memiliki fungsinya masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai penanda topik kalimat, ada yang berfungsi sebagai penanda objek, penanda arah, dan lain sebagainya. Biasanya, partikel itu memiliki satu fungsi dan satu arti. Tapi, ada juga partikel yang multifungsi. Dia bisa memiliki banyak fungsi tergantung saat itu dia lagi nempel sama kata apa. Dan jika fungsi dari partikel itu berubah, otomatis arti dari partikel itu juga ikut berubah ya. Ya sama kayak kamu lah, yang bisa berubah-ubah kalau lagi ada maunya. Izin. Nah, sekarang enaknya kita bahas partikel apa dulu ya minasang? Tulis di kolom komentar ya, buat kita bahas di video selanjutnya.